Hai, Shalom. Perkenalkan nama saya Crescentia Mila Juliana. Saya dari kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101111. Di sini saya akan kembali menjelaskan resume pertemuan keempat dengan tema Misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Baik teman-teman, kita masuk ke poin pertama. Awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun setelah Belanda menguasai Nusantara dan POC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini kembali atau mengalami kemunduran. Baik, yang kedua, pengaruh kebijakan POC pada tahun 1602 sampai 1799. Ada 3 poin. Yang pertama, POC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan sehingga Katolik mengalami respresi. Yang kedua, banyak umat Katolik yang berpindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka, atau gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Yang ketiga, pemulihan misi Katolik di era kolonial. Baik teman-teman, yang ketiga adalah pemulihan misi Katolik di era kolonial Belanda setelah 1800. Ada 3 bagian juga. Yang pertama, setelah POC bubar, kerajaan Belanda lebih toleran terhadap Katolik. Yang kedua, tahun 1807 Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik. Lalu yang ketiga, pada tahun 1406, Prefektur Apostolik Batavia didirikan. Baik, poin keempat adalah peran tarekat misionaris. Ada 4 poin. Yang pertama adalah Serikat Yesus atau Jesuit, aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua, Societas Verbi Dividi atau SFD, fokus di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Lalu yang ketiga, Kongregasi Misi atau CM, Lazarit mengembangkan pendidikan dan pastoral. Lalu yang terakhir, Misionaris Hati Kudus, aktif di Papua dan di Maluku. Baik, selanjutnya nomor 5 adalah kontribusi misi Katolik. Ada 3 poin. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan, dan yang ketiga, pemberdayaan sosial. Baik, kita masuk pada poin ke pendidikan, yaitu mendirikan sekolah Katolik yang masih ada hingga kini. Yang kedua, kesehatan, mendirikan rumah sakit tanpa memandang agama manapun. Dan yang terakhir, pemberdayaan sosial, membantu masyarakat di bidang pertanian, ekonomi, dan sosial. Baik, poin yang terakhir, poin ke-6, tantangan di misi Katolik. Ada 3 poin. Yang pertama, resistensi dari pemerintah kolonial terutama pada masa POC. Yang kedua, persaingan dengan Protestan yang lebih didukung oleh Belanda. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan agama-agama lokal terutama Islam. Baik teman-teman, dari semua materi yang telah saya jelaskan tadi dapat kita ambil kesimpulan, yaitu misi Katolik yang dimulai sejak kolonial Belanda menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruhnya masih terasa dalam bidang pendidikan dan sosial. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada resume pertemuan 4 kali ini. Semoga resume ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.